Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan sistem yang kami buat mengenai pemesanan tiket pesawat pada aplikasi Traveloka. Baik, perkenalkan saya Iputu Randy Ciana Diputra, NIM belakang 009, dan rekan saya ada Made Damatawar Madi, NIM belakang 006. Mungkin next slide. Nah, yang pertama ada arsitektur sistem, di mana ini merupakan diagram arsitektur sistem kami. Mungkin next slide. Yang selanjutnya ada endpoint dan method HTTP dari sistem kami. Dapat dilihat ada beberapa endpoint yang kami gunakan pada sistem ini dan beserta metodenya. Mungkin next slide lagi. Nah, selanjutnya ada demo program. Mungkin Damar untuk share screen-nya pindah ke VS Code. Mungkin Damar share screen-nya pindahkan dulu ke VS Code. Apakah sudah terlihat? Masih pending. Nah, sudah terlihat. Mungkin di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu di swap-nya terlebih dahulu. Mungkin di swap-nya yang saya jelaskan yang pertama untuk utility service-nya. Mungkin Damar pindah ke utility service terlebih dahulu. Baik, di utility service ini yaitu menangani login untuk user. Di sini yaitu menangani email dan password. Bukan email, maksud saya username dan password untuk login. Mungkin di utility ini hanya untuk login saja. Mungkin selanjutnya untuk tag service, mungkin bisa diperlihatkan, Damar. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja untuk tag service ini, di mana tugas utama yaitu menjadi jembatan atau pengatur alur kerja dari service atau dua service, yaitu entity service dan microservice. Di mana di tag service ini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada pencarian tiket atau search flight, di mana di sini mengambil data jadwal penerbangan dari entity service, lalu meminta data biaya ke microservice. Selanjutnya ada proses pemesanan pada tag service. Proses pemesanan. Layanan ini untuk langkah-langkah pemesanan untuk memesan tiket, yaitu mengecek validasi ketersediaan kursi pada microservice. Selanjutnya ada pembayaran, di mana mengatur alur pembayaran dan mencatat data pembayaran di entity service, mengubah status menjadi lunas. Selanjutnya ada pembatalan. Di sini berfungsi sebagai pengaman jika user ingin membatalkan pesanan dan akan mengembalikan jumlah kursi setelah pemesanan atau
pemesanan yang dibatalkan. Mungkin next yaitu ke microservice. Fungsi utama layanan microservice ini di dalam kelas ini terdapat logika utama, yaitu yang pertama getCount, yaitu mengatur koneksi ke database menggunakan informasi dari file env getCount. Nah, ini merupakan alurnya. Yang selanjutnya ada get price code, di mana menghitung kalkulasi harga, berfungsi untuk mengambil cek set availability untuk menentukan apakah tiket masih bisa dibeli. Selanjutnya ada check set availability yang saya katakan tadi. Di sini yaitu untuk mengambil sisa kursi yang tersedia di database berdasarkan flight ID. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan pada entity service. Nah, kode ini yang bertindak sebagai pusat pengelolaan data utama dalam arsitektur microservice tiket pesawat. Berikut mungkin saya akan jelaskan mengenai fungsi-fungsi utama yang ada di sini. Yang pertama ada manajemen pencarian atau dan detail, flight info dan detail. Mungkin nama harus mencarinya dulu. Mungkin list available flight, mencari daftar penerbangan berdasarkan kota asal dan tujuan. Di sini sudah ada beberapa data maskapai asal dan tujuan. Selanjutnya ada logika atau create initial order. Mungkin nama mencari create initial order. Nah, di sini yaitu tujuannya membuat pesanan baru di tabel order dengan status awal pending dan menyimpan daftar nama penumpang yang dikirim dalam format JSON ke tabel penumpang. Mengkonfirmasi payment untuk mengubah status pembayaran menjadi lunas. Yang ketiga ada create payment. Yaitu membuat catatan transaksi pembayaran baru bank total harga. Di sini ada bank, total harga dan user ID ke dalam tabel payment. Yang keempat ada di sini port yang berjalan pada entity service ini, yaitu pada 8001. Mungkin next ke main PY. Di sini tujuan main PY itu untuk menjalankan semua sistem dan mengintegrasi menghubungkan semua service untuk menjalankan semua service. Mungkin next ke client.py. Kode ini bertindak sebagai orkestrator atau pengendali utama dari seluruh sistem microservice atau service yang ada yang telah kita buat. Berikut mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang client.py ini. Itu yang pertama ada menampilkan login. Yang kedua ada menampilkan jadwal penerbangan. Dan yang ketiga input data penumpang. Dan yang keempat pembayaran atau pembatalan. Dan yang terakhir
eh, tiket berhasil diproses atau tiket berhasil dibuat. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang swap ini. Mungkin untuk PSPI akan dijelaskan oleh Damar. Mungkin Damar bisa menjelaskan tentang PSPI ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di VCPA ini kita akan mulai dengan root yang ada, dimulai dari root out. Di out ini ada beberapa root, yaitu rootnya register untuk membuat akun dengan memasukkan username, email, dan password di Postman akan tersimpan langsung ke database. Lanjut ke login untuk login ke akun tersebut dengan memasukkan email dan password, dan akan dicari di database, dan jika ada akan diberikan token tersebut, dan token tersebut akan bisa digunakan di setiap metode yang ada. Misalnya, lanjut ke booking. Di booking ini ada beberapa route, yaitu create order untuk membuat orderan dengan memasukkan uh, user ID, ID penerbangannya, dan beberapa penumpangnya. Jika sudah, tinggal kirim saja dan otomatis tersimpan di database. Lanjut ke bagian cancel. Ini berfungsi untuk meng-cancel bookingan yang ada. Jika klik ini, orderan akan tersimpan langsung di database. Lanjut ke flight route. Di sini ada search, berfungsi untuk mencari layanan penerbangan yang tersedia dengan memasukkan asal, tujuan, dan tanggal. Dan jika itu cocok, akan menampilkan beberapa list jadwal penerbangan yang ada. Lanjut ke update kapasitas by order. Di sini akan mengupdate kapasitas penerbangan yang awalnya misalnya full, dan jika ada yang order mungkin berkurang sesuai dengan orderan yang diminta. Mungkin itu saja di road flight. Langsung ke payment. Di payment ini ada dua route, yaitu route proses dan confirm. Di proses ini kita akan memasukkan total harga dan nama bank. Lalu di sini juga jika sudah akan tersimpan di database. Lanjut ke confirm. Di sini akan mengkonfirmasi pembayaran yang dilakukan. Nah, langsung akan tersimpan di database. Lanjut ke bagian consume. Di sini akan menampilkan consume saat pembuatan booking ordernya. Di sini topiknya dan message-nya. Mungkin segitu saja dari bagian VCPI. Mungkin lanjut ke bagian demo program. Mungkin untuk demo seperti di SOAP, mungkin bisa dijelaskan oleh Randy. Nah, saya akan menjelaskan demo program untuk di SOAP. Yang pertama kita akan menjalankan Python main.py.
Di sini sudah dijalankan Python main.py-nya. Di sini beberapa service sudah berjalan di port yang berbeda, bisa dilihat untuk port-port yang berjalan. Mungkin saja menjalankan Python client.py. Nah, ini merupakan hasil dari menjalankan Python.py. Tadi kami sudah mengisinya. Di sini pertama ada cari jadwal penerbangan. Di sini kami memasukkan tujuan dan tanggal, akan muncul penerbangan yang ada, dan pilih penerbangan. Di sini kami memilih penerbangan nomor 1. Mungkin nomor ke bawah lagi untuk melihat hasil dari step ketiga. Damar. Nah, setelah mencari penerbangan, selanjutnya ada isi data penumpang, di mana di sini mengisi jumlah penumpang, nama lengkap, gender, dan tipe, seperti dewasa, anak-anak, atau bayi. Mungkin selanjutnya akan muncul total harga, selanjutnya ada pembayaran. Di sini kita tinggal pilih 1 untuk pembayaran dan 2 untuk batalkan pesanan. Dan selanjutnya jika klik memilih 1 pembayaran, akan muncul aksi, yaitu masukkan nama bank untuk melakukan pembayaran. Di sini kami hanya mengisi nama bank saja. Dan selanjutnya ada yang keempat, pembayaran berhasil, dan tiket berhasil dibuat. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai demo program untuk swapnya. Mungkin untuk PSAPI akan dijelaskan oleh Damar. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin yang di VCPI kita pertama menjalankan GV core-nya seperti ini. Jika sudah menjalankan TINV script aktifnya, lalu menjalankan Python consumer-nya. Oke, untuk menjalankannya kita bisa lanjut ke Postman. Apakah Postman sudah terlihat? Masih pending, sudah terlihat. Sudah terlihat. Mungkin diawali dengan kita login terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah login dengan memasukkan email dan password, kita akan mendapatkan akses tokennya. Tinggal copy saja akses tokennya ini, Ctrl C. Lalu pergi ke bagian search flight untuk mencari penerbangan yang ada. Tinggal di sini juga kita harus mengganti token seperti yang dengan menggunakan token yang baru saja kita dapatkan saat login. Oke, jika sudah, lalu ke bagian ke body, lalu ke row-nya, menyesuaikan dengan asal kita dari Bali, tujuannya kita ke Jakarta, dan tanggalnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, akan menampilkan beberapa jenis beberapa penerbangan, tapi mungkin karena yang tersedia cuma satu aja, dan yang tampil cuma satu saja. Lanjut ke bagian create. Nah, di sini kita tinggal memasukkan user ID, flight ID-nya,
dan penumpangnya seperti ini, lalu menyesuaikan tokennya. Jika sudah, mungkin kita mulai. Nah, kan sukses. Nah, jika ingin melanjutkan proses order ini, kita lanjut ke payment. Misalnya pembuatan payment seperti ini, misalnya kita tinggal send saja. Nah, dan sukses. Mungkin untuk konfirmasi pesanannya, tinggal konfirmasi dengan mencari order ID-nya, flight ID dan payment ID. Klik saja send. Nah, dan pembayaran sukses. Mungkin itu mungkin bisa dicoba untuk cancelnya nanti di lain waktu. Mungkin lanjut ke consumernya. Nah, di consumer ini akan menampilkan topiknya Traveloka dengan mengirim message-nya seperti ini, user flight ID dan penumpangnya sesuai dengan yang kita tadi buat. Mungkin itu saja pemaparan dari Face API. Oke, lanjut. Baik, apakah Damar sudah selesai menjelaskan? Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini merupakan penjelasan dari kelompok kami terkait dengan sistem yang kami buat, yaitu dengan studi kasus pemesanan tiket pesawat pada aplikasi Traveloka. Mungkin jika ada kesalahan kata maupun perkataan kami mohon maaf. Mungkin kelompok kami terkendala oleh sinyal. Mungkin ada beberapa yang lag atau gimana, mohon dimaklumi. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.